Selamat pagi anak-anak. Jadi pagi ini kita bertemu kembali dalam tema 1, subtema 2, pembelajaran 1, yaitu tentang hewan sahabatku. Nah, anak-anak, apakah anak-anak menyayangi hewan? Apa saja manfaat yang anak-anak peroleh dari hewan? Nah, tahukah kalian bagaimana cara hewan berkembang biak? Baiklah, hal-hal tersebut akan kita pelajari hari ini. Disimak ya. Negara-negara di Asia Tenggara memiliki banyak jenis hewan. Beberapa di antaranya ada yang dijadikan sebagai makanan, simbol negara, atau dijadikan sebagai binatang peliharaan. Baca teks berikut dan amatilah gambarnya. Gajah putih dianggap suci oleh beberapa negara di Asia Tenggara seperti Myanmar, Kamboja, dan Thailand. Menjaga gajah putih adalah usaha yang sangat mahal karena pemiliknya harus menyediakan makanan khusus untuk gajah. Indonesia dikaruniai luas wilayah lautan lebih besar dibandingkan luas daratan. Luas lautan Indonesia mencapai 5,8 juta kilometer persegi. Di dalam lautan Indonesia tersimpan potensi perikanan yang cukup besar. Salah satunya ikan tuna. Ikan tuna adalah salah satu ikan yang paling banyak dicari negara lain seperti Jepang, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Tahukah kalian burung yang hidup di negara tetangga kita? Burung takurdahan hidup di Malaysia. Hewan ini termasuk hewan yang dilindungi negara. Nah, itu tadi beberapa contoh hewan yang hidup di wilayah Asia Tenggara. Bisakah kalian menentukan contoh lain hewan yang hidup di Asia Tenggara? Nah, di sini Bu Guru berikan beberapa contoh hewan yang hidup di wilayah Asia Tenggara. Yang pertama adalah harimau Indochina. Harimau Indochina hidup di negara Myanmar. Harimau Indochina merupakan hewan nasional negara Myanmar. Adapun hewan lain yang hidup di negara Myanmar di antaranya gajah dan merak hijau. Hewan berikutnya yang juga hidup di wilayah Asia Tenggara adalah hewan kopre atau lembu hutan. Hewan kopre ini hidup di negara Kamboja, yang merupakan hewan nasional negara Kamboja. Adapun hewan lain yang hidup di negara Kamboja di antaranya lumba-lumba, banteng, macan dahan, beruang madu, gajah, dan burung ibis. Hewan berikutnya adalah gajah India. Gajah India
hidup di negara Laos. Gajah India merupakan hewan nasional negara Laos. Adapun hewan lainnya yang juga hidup di negara Laos adalah lumba-lumba Irrawaddy, oa jambul hitam, kukang, harimau, gajah, dan bangau sarus. Saola. Saola adalah hewan yang hidup di negara Vietnam. Saola merupakan hewan nasional negara Vietnam. Adapun hewan lainnya yang juga hidup di negara Vietnam, di antaranya langur kaki merah, rangkong, monyet hidung pesek, dan ular piton. Berikutnya adalah elang Filipina. Elang Filipina merupakan hewan nasional negara Filipina. Adapun hewan lainnya yang juga hidup di negara Filipina adalah kerbau, rusa, babi, dan burung beo. Komodo. Komodo merupakan hewan nasional negara Indonesia. Adapun hewan lainnya yang juga hidup di Indonesia, di antaranya harimau, gajah, kera, kerbau, sapi, babi hutan, badak, kuda, anoa, burung cendrawasih, burung kakatua, merak, dan tapir. Harimau Malaya. Harimau Malaya merupakan hewan nasional negara Malaysia. Adapun hewan lainnya yang hidup di Malaysia di antaranya harimau, tapir, rusa, badak, monyet siamang. Nah, amatilah gambar-gambar berikut untuk melengkapi diagram yang akan anak-anak buat nanti. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana sih cara hewan berkembang biak. Nah, anak-anak, setiap hewan memiliki kemampuan berkembang biak. Dengan berkembang biak, hewan dapat melestarikan jenisnya. Tahukah anak-anak bagaimana cara hewan berkembang biak? Mari kita simak bersama-sama. Yang pertama adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur atau sering disebut juga ovipar. Beberapa hewan yang berkembang biak secara ovipar diantaranya ayam, ikan, penyu, dan burung. Nah, bisakah kalian menyebutkan contoh lainnya hewan yang berkembang biak dengan cara ovipar? Selain bertelur, ada juga hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan atau sering disebut dengan vivipar. Contohnya antara lain adalah sapi, harimau, gajah, dan kucing. Nah, anak-anak bisa kan mencari contoh lainnya? Ovovivipar. Ovovivipar merupakan jenis perkembangbiakan
dengan cara bertelur maupun beranak. Adapun contoh hewan yang berkembang biak dengan cara ini antara lain ular kadut, kadal, platypus, dan kuda laut. Nah, coba kalian temukan contoh lainnya ya. Nah, sekarang kita akan mencari tahu apa saja sih manfaat dari perkembangbiakan hewan, baik secara ovipar dan vivipar. Jadi, secara umum itu, hewan-hewan berkembang biak bertujuan untuk melestarikan jenisnya agar tidak punah. Namun, secara khusus, perkembangbiakan hewan secara ovipar memiliki manfaat, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, hewan yang berkembang biak dengan cara ovipar dapat melindungi embrionya dengan menggunakan cangkang telur yang membungkusnya. Misalnya, terlindung dari suhu lingkungan yang terlalu dingin ataupun terlalu panas. Di dalam cangkang telur terdapat amnion. Amnion merupakan sumber protein, air, serta dapat melindungi embrio dari guncangan serta benturan. Di dalam cangkang telur dilengkapi dengan kuning telur sebagai cadangan makanan bagi embrio. Telur dapat ditempatkan di sarang yang telah dibangun oleh induknya. Hal ini bertujuan agar telur dapat terhindar dari serangan predator. Contohnya, hewan penyu yang meletakkan telurnya di bawah pasir, kemudian ditutup. Adapun manfaat perkembangbiakan hewan secara vivipar adalah yang pertama, induk dapat membawa embrio yang sedang berkembang di dalam tubuhnya sehingga dapat menghindari serangan predator atau pemangsa. Kemudian yang kedua, kebutuhan makanan saat embrio berkembang dapat terjamin oleh induknya. Nah, sekarang Bu Guru akan memberikan tugas ya untuk anak-anak. Tugasnya adalah anak-anak silakan membuat sebuah diagram Venn. Nah, jadi diagram Venn itu yang seperti ini ya. Terdiri atas dua lingkaran yang di bagian tengahnya saling beririsan. Jadi, pertama-tama anak-anak bisa menggambar sebuah lingkaran, misalnya dengan menggunakan gelas atau mangkok atau wadah toples yang permukaannya berbentuk bundar, kemudian anak-anak buat sebuah lingkaran. Nah, berikutnya anak-anak buat lagi sebuah lingkaran di sebelahnya yang diposisikan sedemikian rupa sehingga keduanya akan saling beririsan di bagian tengah. Nah, setelah selesai menggambar dua buah lingkaran, silakan anak-anak berikan judul pada masing-masing lingkaran, yakni beranak, bertelur, dan beranak dan bertelur di bagian tengah. Kemudian anak-anak silahkan tuliskan hewan-hewan yang sudah kalian dapatkan baik di dalam teks maupun di dalam video yang baru saja Bu Guru sajikan. Kemudian anak-anak tuliskan di sini. Misalnya, hewan tersebut adalah hewan beranak, maka anak-anak tuliskan namanya di sebelah sini. Kemudian, jika hewan tersebut adalah hewan bertelur, maka anak-anak tuliskan di bagian lingkaran
yang di sebelah sini. Kemudian, jika hewan itu berkembang biak dengan cara beranak dan bertelur, maka anak-anak tuliskan di bagian sini. Bagaimana mudah bukan? Jadi, untuk bagian pertama itu dulu tugas dari Bu Guru. Selamat mengerjakan dan terima kasih.